Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah membangun komunitas yang kuat dengan hati dan ucapan yang bersih. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Amsal 6 ayat 12 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Amsal 6, ayat 12 sampai ayat 15, adalah bagian dari kitab Amsal, dan memberikan wawasan berharga mengenai konteks waktu penulisannya. Untuk memahami ayat-ayat ini dengan lebih baik, kita perlu menyelidiki latar belakang sejarah dan budaya Israel kuno. Di Israel kuno, Amsal adalah bentuk literatur hikmat yang umum. Mereka sering dikaitkan dengan Raja Salomo, yang terkenal karena kebijaksanaannya. Kitab Amsal berisi nasihat praktis untuk kehidupan sehari-hari, dan membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk etika, hubungan, dan pengambilan keputusan. Amsal 6, ayat 12 sampai ayat 15 secara khusus membahas tentang karakter orang yang tidak berguna atau orang jahat. Dalam konteks saat itu, masyarakat sangat bergantung pada pertanian dan kehidupan komunal. Kejujuran, integritas, dan dapat dipercaya merupakan nilai-nilai penting untuk menjaga komunitas yang harmonis. Bagian ini menggambarkan tindakan dan sikap orang yang tidak berharga, yang dicirikan oleh tipu daya, ketidakjujuran, dan kecenderungan untuk menabur perselisihan. Orang ini sering dianggap sebagai pembuat onar, orang yang mengganggu ketentraman dan persatuan masyarakat. Perumpamaan yang digunakan dalam ayat-ayat ini, seperti mengedipkan mata, memberi isyarat dengan kaki, dan menunjuk dengan jari, mencerminkan sifat halus dan licik dari individu yang dikisahkan dalam pengajaran ini. Tindakan ini melambangkan manipulasi dan rencana untuk mencapai keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Lebih jauh lagi, bagian ini memperingatkan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Orang yang tidak berharga, pada akhirnya akan menghadapi kehancuran, malapetaka, dan aib. Dalam masyarakat agraris yang sangat erat hubungannya satu sama lain, reputasi merupakan hal yang sangat penting, dan jika diberi label sebagai orang yang tidak jujur atau penipu, hal ini dapat berujung pada pengucilan dan pengasingan. Ringkasnya, Amsal 6, ayat 12 sampai ayat 15, memberikan gambaran sekilas tentang nilai-nilai sosial dan moral Israel zaman dahulu. Ini menyoroti pentingnya kejujuran, integritas, dan kepercayaan dalam kehidupan komunal. Bagian ini berfungsi sebagai pengingat abadi, bahwa tindakan dan karakter kita mempunyai konsekuensi, dan dapat berdampak tidak hanya pada kehidupan pribadi kita, tetapi juga kesejahteraan komunitas, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang dirusak oleh perselisihan dan ketidakjujuran, hikmat dari Amsal 6, ayat 12 sampai ayat 15 sangat bergema, menyampaikan pesan ilahi yang mengobarkan iman kita, dan mengajak kita untuk memulai perjalanan membangun komunitas yang kuat dan berbudi luhur, melalui kemurnian hati dan integritas perkataan, yang berpadu dengan perbuatan kita. Tuhan meminta dan mendorong kita, untuk memupuk hati yang tidak ternoda oleh ketidakjujuran dan kepahitan, yaitu yang bebas dari tipu daya dan kedengkian. Ketika hati kita murni, karena disucikan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus,
maka kata-kata kita secara alami akan mengikuti jejaknya. Ucapan yang bersih dimulai dari dalam diri kita, mencerminkan karakter batin kita. Tuhan mengingatkan bahwa mereka yang suka menabur perselisihan melalui tindakan dan perkataan yang menipu, dapat memutuskan ikatan yang mempersatukan sebuah komunitas. Sebagai orang Kristen, kita harus secara aktif menghindari perilaku yang memecah belah seperti itu, dan memilih persatuan daripada perpecahan, dengan mengutamakan persatuan dan keharmonisan. Kejujuran adalah landasan komunitas yang kuat, serta masyarakat yang tangguh. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang berintegritas, menjadi teladan dalam hal integritas, menyampaikan kebenaran dengan kasih, mengupayakan transparansi, dan memupuk suasana transparansi tersebut, dalam berinteraksi dengan sesama kita. Dengan menghayati pesan Tuhan dan menginternalisasikannya dalam hidup kita, kita menjadi pembawa damai, yang memupuk kepercayaan dan keharmonisan dalam komunitas kita. Hati kita yang bersih, dan ucapan kita yang jujur, berkontribusi terhadap lingkungan yang aman, dan menciptakan tempat perlindungan bagi setiap individu untuk berkembang. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mendedikasikan waktu untuk berdoa dan merefleksi diri, berusaha menyingkirkan hati kita dari tipu daya dan hal-hal negatif, agar memiliki hati yang murni. Kita harus membiarkan kata-kata kita dipandu oleh prinsip-prinsip kasih dan kebenaran, memotivasi dan menyemangati orang lain, dan membangun komunikasi yang tulus dan transparan. Kita harus secara sadar berusaha untuk menghindari tindakan dan perkataan yang menipu, yang dapat menabur perselisihan dalam komunitas Anda. Kita harus bertindak dengan integritas dalam semua interaksi kita, menjadi teladan kejujuran dan transparansi. Kita harus menjadi pembawa damai, dan berusaha untuk mendamaikan perbedaan, serta memajukan perdamaian dalam komunitas kita, menunjukkan persatuan yang muncul dari hati dan ucapan yang bersih. Di masa-masa sulit ini, pesan Tuhan dari Amsal 6, ayat 12 sampai ayat 15, akan tetap menjadi mercusuar pengharapan Kristiani kita. Hal ini memaksa kita untuk menjaga kemurnian hati, dan keanggunan kata-kata kita. Dengan menerima pesan ini, kita menjadi katalis dalam tugas mulia, untuk membangun komunitas yang kuat dan berbudi luhur, yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman, Pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka, siap menerapkan pesan Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami memupuk hati yang murni, mengucapkan kata-kata penuh kasih dan kebenaran, serta menolak penipuan dan perselisihan. Bimbing kami untuk menjadi mercusuar kejujuran dan transparansi, dan berikan kami rahmat untuk menjadi pembawa perdamaian di komunitas kami. Semoga hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu, saat kami berupaya membangun komunitas yang kuat dan berbudi luhur. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.